Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu ulangin salamnya. Kalau Ibu lagi salam, dijawab, dibuka aja mic-nya semua ya. Nah, Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai lagi ya pembelajaran Dilihat Sabtu. semester 2 Ini Senin. Enggak ngaruh berarti kalau di chat. Ini ada yang ngomong. Udah aku telepon diri sekali lagi ya. Nah, Ibu mute dulu. Oke. Jadi hari ini perdana ya. Untuk pertemuan di tahun ajaran baru ini ya, sekarang sudah naik di kelas 12 ya, Ibu ucapkan Kelas 11, Bu. iya ya, 11, Bu. kelas 11 ya. Ibu ucapkan selamat ya, karena sudah naik di kelas 11. Nggak terasa ya, ternyata 1 tahun di SMA 6 interaksi belajarnya dari awal sampai hari ini ternyata Allah memang gariskan seperti itu ya. Kita masih belajarnya online ya, karena kondisi pandemi masih terus ya, bahkan sekarang trennya malah meningkat ya. Jadi nggak apa-apa, apapun yang terjadi ya, apapun ya kondisi kita seperti ini ya, kita tidak berputus asa, kita masih tetap harus semangat ya. Harus tetap semangat ya, walaupun belajarnya masih online ya. Semangat kan? Tetap semangat kan? Iya, Bu. Ya, karena ini pertemuan pertama, kita kenalan dulu ya. Mungkin sudah ada yang kenal Ibu ya. Berisik enggak suaranya di situ? Karena ada tukang kerja nih di rumahnya Ibu nih. Cukup didengar, cukup jelas suaranya Ibu? Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu tanya dulu. Jelas, Bu. Oke, lanjutkan ya. Jadi Ibu perkenalan dulu ya. Nama Ibu adalah, nama lengkapnya adalah Rosalianti. Biasa dipanggil Bu Ocha. Mungkin sudah pernah Ibu perkenalan ya. Kira-kira pernah kenal Ibu di acara apa di SMA 6? Perisai. Iya. Jadi di SMA 6 mungkin Ibu sudah pernah memperkenalkan diri sebagai pembina kegiatan perisai taklim ya, taklim di setiap hari Sabtu. Jadi di kelas 12 ini tugas Ibu adalah mengajar untuk mata pelajaran kimia ya, untuk kelas IPA dan IPS. Kemudian tugas yang lainnya wali kelas 11 IPA 2. Ya. Nah, terus alamat Ibu rumahnya itu di Jalan Nurul Huda. Ya, dekat sebelum Masjid Nurul Huda. Ya. Mungkin ada tetangga Ibu atau mungkin sudah pokoknya dekat aja dari sekolah ya. Nah, terus apalagi nih perkenalan. Ibu mengajar di SMA 6 sejak tahun 2015. 2005 udah berapa tahun ya ini ya, Juret ya? Sekitar 13 tahun ya. Ya, cukup ya perkenalan dari Ibu ya. Kalau kalian jumlahnya luar biasa nih, banyak nih 3 kelas. Masing-masing kelas itu ada yang Ibu lihat 36, ada yang 37, dan yang sudah bergabung di Zoom ini 83 orang. Berarti masih ada yang belum bergabung ya. Nah, jadi untuk hari ini Ibu cuma pingin memperkenalkan atau mensosialisasikan
pembelajaran kimia kita, ya. Tentu saja masing-masing guru, apalagi beda-beda mapel itu punya caranya sendiri ya. Nah, karena itu, karena ini masih di awal, jadi Ibu ingin memperkenalkan ya bagaimana pembelajaran kimia yang Ibu bawakan, ya. Nah, Ibu mau share screen dulu ya. Sudah kelihatan di situ? Sudah kelihatan, Bu. Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ini nih namanya Ibu Rosalianti. Nah, jadi yang kita gunakan untuk pembelajaran kimia itu ada LKS, ya. Kemudian aplikasi yang kita gunakan adalah psikologi, dan untuk pertemuannya kita gunakan Zoom, ya. Nah, untuk LKS atau kalau Ibu pikir sebenarnya kita harus punya bahan belajar ya. Idealnya kita punya buku pelajaran, buku paket, ya. Nah, hanya saja karena Ibu pertimbangannya beli buku paket itu mahal banget ya. Jadi sengaja Ibu buatkan di sini LKS di sini udah isinya rangkuman materi dan soal-soal, contoh-contoh soal dan tugas-tugas yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Ya, jadi sudah Ibu buatkan. Silahkan kalau misalkan kalian mau melengkapi diri dengan buku paket, ya, mau buku paket apapun itu boleh, ya, untuk sebagai sumber belajar. Tapi yang wajib yang harus kalian punya itu adalah LKS. Ya. Nah, gimana dapatkan LKS? Nanti Ibu yang siapkan, Ibu yang fotokopikan, ya, Ibu yang siapkan jadi bentuknya seperti sebuah buku. Nanti kalian tinggal beli sama Ibu, ya. Sementara ini belum, ya, belum siap. Ibu masih tahap revisi. Nanti insya Allah pekan depan itu, sebelum pertemuan Senin depannya, kalian sudah belajarnya sambil buka LKS-nya. Ya. Nah, karena itu nanti Ibu minta konfirmasinya di grup kimia ya. Nanti tuliskan namanya yang pesen. Ya. Ya, jadi yang pesen aja yang Ibu fotokopikan. Ya. Bagi yang enggak pesen gimana? Ya, bagi yang enggak pesen berarti siap nulis tangan. Nulis tangan catatannya, contoh-contoh soal-soalnya, jawabannya, ya. Jadi bagi yang enggak siap untuk beli LKS silahkan nanti tulis tangan, ya. Tulis tangannya harus lengkap juga ya dengan catatan-catatannya, ya. Kenapa? Karena ketika nanti LKS itu kita selesaikan, kita bahas, kemudian kita selesaikan soal-soalnya, itu bisa jadi modal kalian untuk belajar. Ya, kalau kalian menguasai itu saja, insya Allah untuk nanti kalau misalkan ada ujiannya, kita penilaian harian atau penilaian semester bisa, ya, bisa menyelesaikan soal-soalnya. Nah, itu untuk LKS. Untuk harganya juga menyusul ya, karena Ibu lihat nanti berapa sih biaya fotokopinya. Nah, kemudian yang kedua kita pakai aplikasi psikologi. Nah, Ibu rasa kan sudah di kelas 10 juga sudah gunakan ya. Ya, mungkin ada guru juga yang sudah menggunakan. Jadi nanti kita pakai di aplikasi psikologi itu semua sudah ada di situ. Di situ kita video biasanya Ibu bikinkan video pembelajaran ya. Nah, ya akan Ibu kasihkan linknya di situ, absensinya di situ, kemudian penyerahan tugasnya juga di situ, ya. Ketika ada penilaian harian, ada penilaian semester, semuanya di situ. Jadi kelas kita itu semua ada di psikologi. Kegiatan yang ada di kelas kimia itu semua ada di psikologi. Nah, kemudian yang ketiga Zoom. Nah, untuk pertemuan seperti ini mungkin sewaktu-waktu ya, Ibu informasikan kita ketemu, ya. Kita ketemu, mungkin saja di pertemuan Zoom nanti kita akan menyaksikan sama-sama video pembelajaran, ya.
Kenapa Ibu tampilkan di Zoom? Agar nanti ada interaksi. Jadi kalau misalkan ketika menonton video pembelajaran ada yang tidak dipahami, itu bisa langsung kalian tanyakan. Atau mungkin ada sesuatu yang Ibu ingin tanyakan, kalian bisa menjawab gitu ya. Nah, karena itu kita pakai aplikasi Zoom. Nah, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan aja ya. Nah, kalau dibuka dari HP kan tampilannya seperti ini nih. Ya, psikologi ya. Nah, kalau kalian juga tadi sudah sempat buka psikologi, kalian akan buka seperti ini kan. Nah, ini ada folder pertama, itu berarti pertemuan pertama. Nah, nanti kalau untuk folder kedua, pertemuan kedua akan Ibu upload sebelum jadwalnya mulai. Ya. Nah, jadi seperti ini lengkap semua. Nanti folder ini, ya kenapa Ibu buat seperti ini? Agar nanti mudah ya, kalau misalkan ada pertemuan yang kalian izin, ya atau mungkin nggak masuk, kan bisa menyusul ya. Tinggal lihat, oh aku pertemuan berapa sih yang nggak masuk, tinggal kalian buka, isinya itu ngapain aja itu lengkap. Jadi kalau folder 1 ini dibuka, ini isinya seperti ini. Ini semua adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di hari itu, di pertemuan itu. Ya, jangan lupa baca dulu. Di sini ada apa namanya keterangan kegiatan kita mau ngapain, kemudian jangan lupa diisi absennya. Absen ini seperti ini berupa pertanyaan, jadi dijawab aja. Ya. Nah, jadi berupa pertanyaan. Nah, Ibu buat pertanyaan seperti ini kenapa? Karena nanti keluarnya nilai. Karena absen itu Ibu nilai. Ya. Nanti kayak apa nilainya Ibu jelaskan berikutnya. Nah, kemudian ada juga video pembelajaran seperti ini, ya. Video pembelajaran ini nanti bisa saja Ibu tampilkan di kegiatan Zoom seperti ini atau mungkin kalian buka mandiri ya untuk menyimak pembelajarannya. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajarannya, di sini ada pertanyaan lagi nih yang harus dijawab. Ini lapor aja. Laporan ini berupa, kalau kalian buka itu berupa pertanyaan. Ya, apakah sudah menyimak video pembelajaran? Nah, silahkan dijawab aja. Ya, dijawab aja. Nanti keluarnya juga nilai itu, ya, sama Ibu itu keluarnya nilai juga. Dan nilainya juga kalian bisa cek di menu grades ya. Nanti akan kalian semua yang kalian lakukan itu ada nilainya dan bisa kalian cek juga di menu grades ya. Kemudian ini ada kolom diskusi ya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di sini. Ya, kemudian nah ini adalah tempat kalian mengumpulkan tugas. Ya, misalkan LKS 1 ngumpulnya di sini. Ya, ngumpulnya di sini. Kalau untuk hari ini insya Allah belum ada tugas ya. Kita kan baru. Walaupun nanti Ibu coba singgung-singgung sedikit untuk materi kimia di awal ya. Tapi untuk hari ini belum ada. Ini hanya contoh saja. Ya, jadi belum ada hari ini. Nah, paham ya? Bisa dipahami? Ibu lanjutkan. Ya. Bu. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak masuk, berhalangan masuk, nah jadi kalian bisa nyusul ya. Silahkan diikutin aja semua. Mulai dari mengisi absen, menonton videonya, mengisi laporannya, dan mengumpulkan tugasnya. Ya, ini absen. Ibu bilang tadi absennya itu berupa pertanyaan, ya. Yang keluar nanti nilai, ya. Jadi Ibu akan kasih nilai 90 bagi yang on time. On time itu Ibu kasih toleransi waktu jam 8 sampai 08.30 Ibu masih masuk kategori tidak terlambat. Ya, Ibu kasih nilai 90. Ya. Kemudian kalau dia terlambat itu jam 8.30 lebih itu sudah masuk terlambat. Kalau kalian isi, nanti kan Ibu lihat tuh jawaban masuk itu jam berapa. Jadi Ibu bisa ceknya dari situ untuk memberikan nilai. Nah, nilainya jadi 80. Nah, lebih dari jam 9.30 itu nilainya 70. Jadi nilai 70 ini juga berlaku bagi yang ikut menyusul. Kalau misalkan waktu itu dia nggak masuk, ya izin nggak masuk. Nah, kemudian itu untuk absen ya.
Untuk video pembelajarannya tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian untuk tugas. Nah, ini untuk tugas ya. Nah, tugasnya itu kan lengkap semua sudah ada di LKS ya. Contoh soalnya apa, kemudian soal-soalnya harus kalian kerjakan itu apa, itu semua ada sudah di LKS. Jadi tugasnya itu melengkapi LKS ya. Kalau lengkap dan jawabannya semua benar, nah, nilai maksimalnya 100. Ya, nilai maksimalnya 100 kalau statusnya on time. Ya. Statusnya on time, mengumpulkannya tepat waktu. Makanya kalau Ibu kasih tugas seperti di sini ya, biasanya di bawahnya ini kan ada ya deadline waktunya. Ini kebetulan Ibu belum kasih nih. Ada deadline waktunya. Itu diperhatikan. Jangan kalau mau nilai maksimal, kumpul sebelum deadline-nya ya. Nah, karena mempengaruhi nilai kalian. Nah, bagi yang terlambat mengumpulkan itu nilai maksimalnya 70. Ya. Nah, dan bagi yang on time maupun yang late atau yang terlambat, kalau misalkan masih banyak jawaban yang salah, pasti nilainya di bawah dari 70. Dan itu akan Ibu minta kalian perbaiki. Nah, setelah kalian perbaiki, baru kemudian silahkan dikirim ulang. Ya. Nah, itu untuk tugas ya. Ya, karena penilaian itu dari tugas, banyak dari tugas, kemudian yaitu juga dari absen juga bisa membantu ya. Dan dari laporan menyimak video. Kemudian lanjut. Ada yang mau ditanyakan Kak sampai di sini? Paham aja ya? Nah, ini kenapa sih Ibu buat seperti ini? Biar nilainya itu ada yang ada pembeda ya. Nilai itu kan harus ada yang pembeda gitu antara yang rajin sama yang nggak rajin, antara yang paham sama yang nggak paham, antara yang sungguh-sungguh mengikuti sama yang enggak. Nah, jadi kan harus ada pembeda. Nah, makanya Ibu bikin sistem seperti ini. Nah, sekarang untuk mengumpulkan tugas. Nah, Ibu kan tadi sudah bilang ya, kalau mengumpulkan tugasnya itu adalah melengkapi isian dari LKS, ya, menuliskan. Dan di LKS itu di setiap halaman akan Ibu berikan tempat kalian untuk menuliskan nama, ya, nama kalian. Jadi setiap halaman itu harus dikasih nama. Ya. Kenapa seperti itu? Biar itu sebagai bukti bahwa LKS yang kalian foto, yang kemudian kalian kirimkan itu benar-benar menyatakan punya kalian. Ya, jadi nggak mungkin dibajak sama temennya. Ya, atau mungkin kalian sebar-sebar ke temannya untuk dikumpulkan dan diklaim sebagai pekerjaannya. Nah, makanya Ibu minta seperti ini ya. Sebelum kalian memfoto tugasnya, itu pastikan setiap halaman udah ada namanya. Ya, Ibu akan tahu tuh. Oh, ini punyanya ini. Jadi nggak mungkin dipakai dengan sama yang lainnya, sama siswa yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak ada namanya, sudah kalian kirim terus nggak ada namanya, Ibu nggak akan koreksi itu, Ibu akan balikin, Ibu akan minta kirim ulang. Nah, daripada ngirim berulang-ulang, ya lebih baik diperhatikan di awal. Oh, saya sudah menuliskan nama saya di LKS di setiap halaman, ya. Oke. Kemudian, ya, setelah kalian tulis namanya, kalian lengkapi isiannya. Kalau sudah selesai semua, silahkan dipoto setiap halamannya. Nah, kemudian dikirimnya bukan dalam bentuk foto ya, karena tugasnya itu kan tidak hanya membutuhkan satu foto, tapi mungkin aja beberapa halaman berarti beberapa foto. Nah, beberapa foto itu kamu satukan menjadi satu file, jadi file PDF. Ya, kadang-kadang ada pengalaman nih ya, ada yang mengumpulkan dalam file Word. Nah, itu nggak bisa Ibu buka di sini, ya. Nah, jadi usahakan dikumpulkan itu bukan dalam bentuk foto, tapi dalam bentuk
yang foto-foto tadi digabung menjadi satu file aja. Jadi yang dikirim itu satu file aja. Ya, satu file PDF. Nah, kemudian dikirimkan tahap berikutnya kirimkan sesuai dengan foldernya. Ya, sesuai dengan tempatnya. Nah, yang sering terjadi kesalahan itu pengalaman ya, setahun kita Ibu pakai psikologi, siswa itu mengirimkannya berupa foto. Jadi ada 3 foto, dikirimlah 3 foto 3 kali, foto 1, foto 2, foto 3. Nah, kalau seperti itu, yang tampil nanti di tempatnya Ibu itu adalah file yang terakhir, foto yang terakhir. Foto yang 1 dan 2 itu nggak kelihatan, jadi Ibu nggak bisa koreksi. Ya, maka jangan kirim berupa foto. Ya, nah, jadi pengiriman itu hanya berupa satu file. Ya, kalau misalkan kalian kirim berulang, maka yang tampil di tempat Ibu itu adalah file yang terakhir yang akan tampil. Tuh ya. Nah, yang ketiga, jika ada perbaikan, silahkan dikirim ulang file LKS yang sudah diperbaiki. Ya. Nah, ya ini tadi yang keempat sudah ya, jika melakukan beberapa kali pengiriman, maka yang akan tampil di akun guru itu hanya file yang dikumpul terakhir. Ini yang sudah Ibu bilang tadi ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, mungkin ini sudah pengalaman juga sih di kelas 10 ya. Mungkin ada yang sudah pakai psikologi kan memang seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan. Nggak ada yang ditanya? Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Untuk ini gimana ya? Nah, kalau misalkan Ibu koreksi itu nanti nilai tugas itu semua bisa dicek di menu Grades ya. Silahkan dicek aja kalau misalkan nilaiku masih di bawah dari 70 diperbaiki. Dan nanti akan nanti setelah nanti insya Allah akan Ibu kasihkan kunci jawabannya, menyusul tapi ya, biar nanti kalian bisa ngecek ya, yang mana sih pekerjaanku ini yang masih salah jawabannya, nah, gitu ya. Jadi bisa diperbaiki. Lanjut. Oh, habis sudah, cukup itu aja. Kalau untuk jadi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang harus kalian perhatikan untuk penilaian. Jadi yang pertama Ibu ulangi lagi, yang Ibu nilai itu adalah kehadiran kalian. Usahakan tepat waktu ya agar nilainya maksimal. Ya. Kemudian yang kedua penilaian tugas. Nah, usahakan kalian mengumpulnya tepat waktu. Kenapa? Agar juga dapat menilai maksimal. Kalau Ibu rasa ini sesuatu yang nggak susah ya untuk mendapatkan nilai maksimal di absen dan di tugas. Kenapa harus dapat nilai maksimal? Karena kalian butuh modal nih, ya. Karena penilaian kan nggak cuma ini, penilaian yang lain itu ada penilaian harian atau ulangan harian. Mungkin sebagian ada yang merasa susah nih di penilaian harian untuk mendapatkan nilai maksimal. Ulangannya ya, ketika ulangan. Ya. Mungkin ada yang susah mendapatkan nilai maksimal di penilaian harian. Anggaplah nilainya misalkan cuma dapat 50. Ya, dapat 50. Nah, bagaimana menentukan kalian KD itu tuntas atau tidak tuntas? Silahkan di rata-rata aja ini. Ada nilai, ada absen, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada nilai penilaian harian. Ya, di rata-rata misalkan 90 tambah 100 tambah 50. Nah, di rata-rata jadi ditambah kemudian dibagi 3. Nah, itulah nilai kalian. Jadi kan sangat membantu tuh ya kalau misalkan kalian bisa mendapatkan nilai maksimal di nilai tugas sama nilai kehadiran. Ya, makanya Ibu wanti-wanti ya di depan ya. Nah, itu. Kalau untuk penilaian harian sendiri, nanti biasanya kalau kita menyelesaikan satu KD, nah maka kita akan ulangan. Ya, ulangan harian di sini juga di aplikasi psikologi juga, kemudian
Kalau misalkan nilainya masih di bawah dari standar 70 ya standarnya ya, nanti akan ada kesempatan untuk remedi. Ya, itu untuk penilaian. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Sudah, Bu. Terus Mudah-mudahan Ibu arahkan seperti ini agar nanti pertemuan depan, pertemuan depan nih berikutnya itu udah siap, ya, siap untuk mengikuti pelajarannya, siap untuk mengikuti kegiatan online kita, siap untuk mengumpulkan nilai-nilai yang maksimal ya. Semoga nanti nggak ada masalah penilaiannya. Kalian itu jangan ini ya, sebenarnya kalau misalkan kalian itu mengikuti arahan-arahan guru, ya, insya Allah akan selamat kok. Ya. Walaupun mungkin ada yang nggak paham, ya, ada yang nggak paham kan, ada solusinya, ya, ada solusinya. Kalian bisa tanya sama teman atau mungkin langsung mau nanya sama ibu juga boleh, ya. Jangan ragu-ragu atau mungkin malu atau mungkin takut, ya. Jadi kalau ibu tekankan lagi kalau misalkan penilaian ibu itu jangan sampai tugasnya itu ada yang kurang, ya. Kan gampang banget untuk tidak meninggalkan tugas sebenarnya. Kalau misalkan kalian nggak paham, upaya yang paling mentok nih ya, itu kan kalian bisa tanya teman kalian atau mungkin lihat LKS punya teman kalian itu sudah paling mentok tuh, ya. Kalau bagus lagi kalau misalkan mau bertanya sama temannya kalau memang nggak ngerti, ya. Usaha yang paling mudah Ibu rasa kalian bisa lihat LKS punya teman kalian, kalian salin dan kalian kumpul tugasnya. Yang penting jangan sampai kosong tugasnya ya. Ibu ini pesen ya, karena ini masih pertemuan awal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu tentang sudah ya, tadi Ibu sudah perkenalan, sudah juga perkenalan tentang sistem pembelajaran kita. Masih ada waktu, nggak apa-apa ya, kita mulai untuk pelajaran kimianya. Walaupun mungkin nggak apa-apa ini, biar kalian juga sudah bisa punya gambaran ya, oh pelajaran kimia seperti ini. Ya. Di kelas 10, guru kimianya siapa? Su Ageng. Gimana pelajaran kimia? Susah atau gampang? Ya, susah. Susah kah? Susah ya? Iya. Ada yang berpendapat gampang nggak ini? Jangan-jangan nanti susah semua. Nah, nggak apa-apa deh kalau misalkan pendapatnya susah, tapi yang penting tetap ada semangat mau belajar, ya. Kalau Ibu bilang, Ibu ingatkan ini ya, kalau punya kata-kata mutiara atau prinsip ya yang bisa menjadikan kita termotivasi adalah tidak ada kata-kata susah kalau misalkan kita mau belajar. Ya, di sini ada Ibu, ada guru kimia, kemudian kita juga masih ketemu. Jadi kita optimis dulu ya. Insya Allah kita bisa. Yang penting kita mau mengikuti pembelajarannya. Ya. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar. Tidak ada kata yang susah. Ya, mungkin kurangnya apa ya? Ya, lihat lagi dalam diri masing-masing ya. Oh, mungkin aku yang masih kurang tekun ya. Oh, aku yang mungkin masih kurang mengulang-ulang pembelajaran. Nah, karena yang namanya belajar itu adalah proses mengumpulkan pengalaman belajar, ya. Mungkin macam-macam atau mungkin hanya sekedar menulis saja itu merupakan pengalaman belajar. Mengulang lagi soal yang pernah dibahas itu adalah pengalaman belajar. Nah, semakin sering kita lakukan, maka kita akan kaya dengan pengalaman dan itu yang akan membantu kita untuk lebih memahami. Ya, jadi seperti itu. Ya, kuncinya itu adalah kita
mau tekun, mau punya niat untuk belajar. Apa ini? Ada yang bertanya kan? Bu, saya izin untuk bertanya, absen video atau laporan minyak video itu, iya ada nilainya. Ya. Ibu akan ngecek juga, oh siapa sih yang sudah nyimak videonya, siapa yang belum dari laporan itu. Ya, jadi diisi aja. Oke. Nah sekarang biasanya sih kalau tahun-tahun dulu, ketika Ibu bikin video pembelajaran ya udah kalian nanti nyimak masing-masing aja. Nah, untuk tahun ini Ibu mau coba tampilkan video itu di ruang Zoom. Ya. Kenapa? Karena Ibu biar Ibu sekalian memastikan ini jumlahnya berapa orang sih yang menyimak gitu ya. Nah, menyimak benar-benar. Jadi kalau di Zoom kan Ibu lihat nih, oh di sini ada 94 orang kurang 1 tadi barusan. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran di kelas 11 untuk kimia. Kalau bisa dibilang inti dari pembelajaran kimia di SMA itu ada di kelas 11. Ya, di kelas 11. Kalau mungkin di kelas 10 itu masih perkenalan sebenarnya. Masih dasar-dasar. Ya. Nah, untuk di kelas 11 ini lanjutannya atau bisa dibilang ya banyak intinya itu di kelas 11, materi-materi kimia itu ada di kelas 11. Ya. Nah, bukan berarti di kelas 10 itu nggak penting, penting banget ya. Jadi pemahaman kalian di kelas 10 itu adalah modal kalian untuk belajar di kelas 11. Ya. Jadi harapannya masih ingat juga ya materi-materi di kelas 10. Dan untuk semester 1 ini, kalau di kurikulum itu sebenarnya ada 9 KD. Ya. Semua ada 9 KD. Ya. Nanti kita lihat apakah kita bisa menyelesaikannya semua, mudah-mudahan bisa ya. Walaupun karena kondisi pandemi seperti ini kita tidak terlalu maksimal dalam waktu pertemuan, jadi mungkin ada beberapa bab nanti yang mungkin nggak semua indikator akan Ibu berikan. Ya, jadi seperti itu gambarannya ya. Jadi semua ada 9 KD. Ya. Kalau babnya sih nggak sampai 9. Bab yang pertama itu hidrokarbon, bab yang kedua itu adalah laju reaksi. Habis laju reaksi itu ada termokimia, dan yang terakhir itu ada kesetimbangan kimia. Jadi ada 4 bab. Tapi kalau KD-nya 9 KD. Ya. Nah itu. Makanya jangan harap maklum ya kalau misalkan kegiatan kita itu padat gitu. Jadi setiap pertemuan akan ada LKS yang akan kita bahas dan akan ada soal latihan yang akan kalian kerjakan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk KD yang pertama itu adalah hidrokarbon, ya, hidrokarbon. Untuk materi hidrokarbon akan Ibu tampilkan nih, enggak apa-apa ini pertemuan pertama langsung Ibu tampilkan videonya, enggak lama kok. Videonya sekitar 20 menit aja, masih perkenalan ya, perkenalan tentang senyawa hidrokarbon. Ya. Ibu mulai ya, silakan nanti disimak videonya, Ibu carikan dulu sebentar.
Bu, mohon maaf, ini nggak ada suaranya, Bu. Gimana? Tampilkah videonya di situ? Tampil tapi nggak ada Nggak suaranya, ada Bu. suaranya, Bu. Oh gitu. Ini Bu. Ya, sambil kita cek-cek ya. Biar Ibu coba setting dulu ya.